Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk hari-hari yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Termasuk pada pagi hari ini, kami beroleh kesempatan kembali untuk menapaki pesiarahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan. Sebelum kami beraktivitas, kami bersama-sama ingin dekat dengan Tuhan, ingin mendengarkan suara Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas doa pagi kami pada hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan dengan baik dan juga memuliakan nama Tuhan dengan hati, pikiran, dan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari pujian NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sahabat, dari hari Senin yang lalu hingga hari ini saya mengikuti persidangan Majelis Sinode Wilayah GKI SW Jatim yang bertempat di Gria Kusuma Indah Pacet. Sebuah tempat retreat milik GKI yang sering kali digunakan untuk acara-acara kebersamaan gereja. Lokasinya sendiri berada di sebelah utara kaki Gunung Arjuna, yang mana tempatnya sejuk, pemandangannya indah, dan jauh dari kebisingan kendaraan. Namun, untuk kita dapat sampai di tempat tersebut, saya harus berkendara kurang lebih selama 2 jam.
dan harus melewati tanjakan dan turunan yang tinggi serta jalan yang berliku-liku sepanjang dari daerah Cangar, daerah tempat batu itu, hingga ke Pacet. Tidak hanya lokasi Gria Kusuma Indah Pacet yang memiliki udara sejuk, pemandangan yang indah, dan jauh dari kebisingan, sahabat. Ternyata di sepanjang jalan Cangar menuju ke Pacet itu, yang medannya sangat ekstrim, juga menyajikan pemandangan dan kesejukan yang luar biasa untuk dinikmati sepanjang perjalanan. Dari pengalaman ini, satu hal yang dapat saya renungkan dan saya bagikan kepada kita semua adalah, dari perjalanan tersebut, meskipun kita harus menjalani sebuah perjalanan hidup yang sulit, namun pandanglah bahwa dalam perjalanan itu juga terdapat hal-hal indah, hal-hal menghibur, dan tak jarang juga membuat hati kita menjadi damai. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4 merupakan sebuah pesan pastoral yang ditunjukkan oleh Yakobus kepada jemaat Kristen, yang mana pada waktu itu hidup dalam tekanan kelompok-kelompok dan pemimpin daerah yang membenci komunitas pengikut Kristus. Tidak hanya persoalan identitas saja, namun jemaat Kristen waktu itu juga hidup dalam sebuah pergumulan akibat kondisi lingkungan sekitar mereka yang menyajikan banyak bentuk-bentuk perbuatan dosa. Bentuk-bentuk tindakan dosa yang dapat menggoda dan menggoyahkan iman mereka. Pada ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ucapan dari Yakobus ini sungguh menarik, sahabat. Yakobus mengajak kita untuk menganggap jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Melalui perkataannya ini, Yakobus mengingatkan kita kembali bahwa dalam kehidupan sehari-hari siapapun itu tidak ada atau tidak mungkin kita tidak terjatuh atau mengalami pencobaan. Pasti hidup kita akan selalu diperhadapkan pada pencobaan-pencobaan di kehidupan ini. Lalu mengapa demikian? Dijelaskan juga dalam ayat tersebut, sebab pencobaan itu adalah media ujian bagi iman kita untuk menumbuhkan yang namanya ketekunan. Seperti sebuah mata pedang yang semakin ditempa dan dibakar dengan suhu yang tinggi, maka akan semakin menjadi dan kuat pedang tersebut. Tanpa sebuah tempaan pencobaan, pribadi, iman, dan kematangan diri kita tidaklah akan terbentuk. Namun bukan berarti bahwa hidup yang kita jalani ini tampak begitu berat dan melelahkan karena kita harus terus bergumul di dalam pencobaan-pencobaan. Tidak demikian, sahabat. Sebab dalam pencobaan itu yang kita alami, yang akan kita hadapi, juga terdapat karya Allah yang mampu membuat diri kita merasa bersyukur, merasa terberkati, dan menghadirkan damai sejahtera. Kita hanya perlu melihat pencobaan itu dengan kacamata yang lebih luas dan mencoba menikmati proses tersebut. Sebagai contoh, saat fisik kita sudah mulai lemah dan terbatas dalam beraktivitas, apalagi sering sakit-sakitan, apakah kemudian kita menjadi putus asa? Kita menjadi marah dengan keadaan atau bahkan menyalahkan Tuhan atas kondisi yang kita terima? Apakah hanya demikian? Tentu tidak. Dalam kondisi yang demikian, sahabat, mari kita lihat, bukankah dalam keseharian kita bisa menikmati kasih sayang dan perhatian dari keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman kita. Sebuah bentuk perhatian dan kasih sayang yang sebelumnya saat kita sehat, kondisi tubuh kita bugar, tidak pernah kita rasakan. Itulah salah satu hal-hal bahagia,
hal-hal sukacita dan damai sejahtera yang dapat kita lihat ketika kita bergumul dengan yang namanya pencobaan. Sahabat, dalam kehidupan ciptaan Tuhan ini kita akan dapat selalu menemukan keindahan, kebahagiaan, kedamaian, meskipun saat kita berada dalam kehidupan yang menurut kita berat untuk dijalani. Teruslah berjuang dalam setiap pencobaan kehidupan, sebab dari perjuangan kita itulah akan muncul yang namanya ketekunan. Amin. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini kembali mengingatkan kami, kembali memberi kami kekuatan untuk terus bersemangat menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengingatkan kami sebagai ciptaan Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan ini, kami akan selalu berjumpa dengan pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan yang mana semuanya itu menjadi bagian untuk proses pertumbuhan, pematangan diri iman kami. Begitu juga ketika kami berhasil melewati semuanya itu, bahwa ketekunan di dalam Tuhan akan muncul dan kami dapat semakin hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memohon Roh Kudus untuk senantiasa memimpin kami, menolong kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan pencobaan hidup yang kami hadapi. Pada pagi hari ini kami juga bersama-sama ingin berdoa untuk segenap jemaat GKI Tumapel. Biarlah di dalam aktivitas hidupnya, di dalam setiap pekerjaan yang diusahakan, dan juga dalam setiap studi maupun di dalam aktivitas lainnya yang mana jemaat Tuhan hidupi. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, senantiasa membantu, dan juga memelihara kehidupan jemaat Tuhan ini. Biarlah juga setiap kebutuhan hidup Tuhan penuhi, Tuhan cukupkan melalui berbagai upaya pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami memohon perlindungan dari Tuhan, agar kami dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Begitu juga bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, kami memohon campur tangan Tuhan menolong sahabat-sahabat kami ini. Biarlah Tuhan menghibur, memberi kekuatan, begitu juga memberi pertolongan dalam bentuk kesembuhan. Pakailah kami juga ya Tuhan segenap jemaat GKI Tumapel untuk menyapa, memperhatikan, dan menolong sahabat-sahabat kami yang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami ingin mendoakan setiap kegiatan pembinaan iman yang sudah direncanakan untuk dilakukan. Kami serahkan kegiatan pembinaan iman tersebut ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengetuk pintu hati dan pikiran setiap jemaat Tuhan untuk mau hadir, untuk turut bersama-sama bersekutu, dan juga belajar akan firman Tuhan. Begitu juga kami memohon, biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan, mengetuk setiap hati dari jemaat Tuhan untuk mau terlibat dalam pelayanan, mengambil bagian di dalam setiap kegiatan pembinaan iman yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.